warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, sahabat religi dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast AUA Mijen bersama kami Andriani Rahmasari dan Ibu Hajah Zahra Tunisa. Sore kali ini kita akan berbincang-bincang ya Bu ya terkait pelayanan dan konsultasi yang ada di KUA Mijen, karena masa era globalisasi ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita, tentunya dari berbagai segi bidang kehidupan ya Bu ya. Dan apakah bisa nih Bu dalam hal ini KUA memberikan problem solving tentunya terkait dengan layanan yang disediakan nih. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat bergabung di podcast KUA Mijen, sahabat religi semuanya. Untuk layanan konsultasi di KUA, khususnya di KUA Mijen, oleh Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin MA. Beliau mengatakan bahwa kantor urusan agama harus bisa menjadi pusat konsultasi keluarga. Ya. Nah, berarti di KUA ini harus siap menerima layanan problem solving yang masyarakat ajukan kepada kita. Ya, yang masyarakat butuhkan. Nah, untuk siapa saja? Apakah dibatasi umurnya, jenis kelaminnya? Tidak. Ya, jadi bebas untuk siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, baik dalam ikatan pernikahan maupun tidak dalam pernikahan ya, seperti janda, duda dan bahkan lansia, dipersilakan semuanya dan diterima semuanya untuk berkonsultasi. Nah, layanan yang diberikan kepada klien itu diantaranya adalah pengaduan, kemudian layanan konsultasi dan juga layanan pendampingan. Berarti apabila masyarakatnya mengalami sebuah masalah bisa langsung datang aja ya Bu ya di KUA Mijen. Dan ini apa sih yang didapatkan oleh klien kita atau yang masyarakat yang memiliki masalah itu? Iya. Jadi yang didapatkan adalah ada hak atas informasi ya, beberapa informasi bisa diberikan terkait dengan problemnya. Kemudian yang kedua ada hak atas pendampingan, kalau memang diperlukan pendampingan, insya Allah dari KUA siap mendampingi. Kemudian yang ketiga hak atas penanganan kasusnya ya. Jadi penanganan kasusnya ini juga mungkin bisa dilanjutkan atau tidak. Kemudian yang keempat adalah hak atas perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi ya, tidak membeda-bedakan ya. Kemudian yang kelima, hak untuk melanjutkan penanganan kasus atau tidak. Kalau misalnya dirasa sudah cukup ya Bu, saya segini aja, saya sudah kasih aja ya berarti sudah. Tapi kalau memang masih belum ya dia akan melanjutkan ya, insya Allah kita bisa membantunya. Oke, berarti nah terus untuk prosedur dan persyaratannya apa saja nih Bu? Pertama prinsipnya ya, prinsip layanan konsultasi diantaranya adalah tidak diskriminatif tadi, kemudian berbasis keadilan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi klien atau mitra, kemudian memastikan jaminan perlindungan bagi klien ya, misalnya termasuk data diri klien, kemudian problemnya apa, itu kita lindungi. Termasuk asas kerahasiaan ya, kalau di konseling. Iya. Baik, kemudian untuk prosedur dan persyaratannya, yang pertama tentunya membawa dokumen yang ditentukan seperti data diri, kemudian bisa langsung datang ke KUA atau bisa melalui nomor telepon KUA Mijen. Ada nomor hotline-nya ya. Iya. Kemudian yang ketiga diterima petugas ya, dan yang keempat mengisi formulir permohonan konsultasi, kita siapkan formulirnya, kemudian klien tinggal mengisi. Dan yang kelima, laporan klien dicatat di buku register. Dan keenam, pelaksanaan konsultasi atau bimbingan. Nah, jika dirasakan permasalahan ini bisa ditangani oleh KUA, maka akan ditangani oleh KUA. Tetapi jika belum bisa ditangani karena kasusnya mungkin lebih meluas ya, sehingga mungkin perlu rujukan, maka akan kami rujuk. Nah, kemudian tujuan dari konseling ini
adalah untuk menggali kronologi lengkap, mendiskusikan permasalahan, mendiskusikan langkah yang akan ditempuh, mendiskusikan risiko atau konsekuensi langkah yang akan ditempuh. Ya, berarti klien dikasih gambaran terlebih dahulu. Gambaran, diskusi dan sebagainya. Kemudian targetnya adalah menyadari permasalahannya. Si klien ini menyadarinya, kemudian bisa mengambil keputusan terhadap apa yang akan dilakukan dan sadar betul terhadap konsekuensi atau resiko yang dia ambil. Jadi intinya kami mendorong klien agar bisa menemukan jalan solusinya. Iya, dan memberdayakannya sehingga dia bisa memutuskan permasalahannya sendiri. Iya. Terus untuk biaya konsultasinya apakah ada biayanya, Bu? Kalau soal biaya itu di KUA gratis. Gratis. Iya. Gratis, jadi sayang ya kalau dilewatkan. Sementara kalau konsultasi di tempat lain bayar, kalau di KUA nggak bayar, mendingan konsultasi di KUA ya. Membantu mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, terus untuk layanan konsultasi yang ada di KUA ini Bu, apa saja nih Bu? Baik, selain dari konsultasi keluarga tadi ya. Untuk layanan di KUA ini ada beberapa hal. Yang pertama biasanya masyarakat itu berkonsultasi tentang hukum Islam, waris, waris ya. Kemudian konsultasi nikah atau rujuk, baik itu persyaratannya, ketentuannya, prosedurnya, serta problem-problem lainnya. Kemudian tentang konsultasi keluarga ini banyak konsultasi keluarga. Jadi mungkin ada biasanya ada perselingkuhan, KDRT atau problem anak dan seterusnya. Ini biasanya mereka datang ke KUA. Kemudian ada konsultasi wakaf juga ini. Ya, jadi wakaf ini baik tentang wakifnya, nadirnya, saksinya maupun tanah yang akan diwakafkannya. Kemudian ada lagi konsultasi tentang lembaga-lembaga agama seperti masjid, kemudian mushola, TPI, madin, dan bahkan majelis taklim, baik tentang prosedurnya, persyaratannya maupun hal lain yang ada di sekitar masyarakat terkait dengan lembaga keagamaan. Oke, mungkin itu gambaran secara umum ya Bu terkait dengan layanan konsultasi yang ada di KUA Midzen. Nanti akan kita kupas tuntas dari masing-masing konsultasi ini di podcast selanjutnya ya Bu. Baik. Ya, terima kasih buat Jenderal Indonesia atas waktunya. Sama-sama. Ya, kita berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.